Assalamualaikum, selamat malam semua. Jadi yang pertama hari ini Jumat 10 April 2026. Tadi sore baru saja teman-teman hadir juga atas perintah Bapak Presiden diserahkan uang cash senilai sekitar 11,4 triliun. Itu apa? Itu adalah denda atas segala bentuk pelanggaran hukum dan korupsi di kawasan hutan, ya, yang mana sejak 1 tahun lalu Bapak Presiden membentuk Satgas yang total sampai sekarang itu uang cash yang diserahkan kepada negara adalah sekitar 31,3 triliun. Itu berupa uang cash dan aset senilai kurang lebih 370 triliun. Oke. Nah, poinnya apa? Tadi adalah salah satu dari banyaknya bentuk aksi tegas, konkret, bukti nyata pemerintah Bapak Presiden Prabowo dan tim untuk memberantas korupsi dan segala pelanggaran hukum. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau luruskan beberapa isu. Tadi ada pertanyaan. Jadi beberapa waktu lalu sempat ada isu yang menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan chaos. Ya. Pertama saya minta maaf, mau luruskan, itu adalah narasi yang keliru. Tidak ada itu chaos-chaos. Yang ada adalah semuanya terkendali. Buktinya apa? Satu, di tengah konflik global dan dampak di Timur Tengah, perang di Timur Tengah, banyak sekali negara yang menaikkan harga BBM, kesulitan BBM, tapi justru Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi sama sekali. Itu fakta. Anda bisa lihat sendiri di negara tetangga dan negara sekitar. Oke? Kemudian yang kedua, data perekonomian dari ekonomi yang benar menunjukkan kita mengarah ke optimistik. Daya beli masyarakat terjaga. Dan yang paling penting ini, yang paling nyata, pemerintahan Pak Prabowo sudah 2 kali melaksanakan lebaran. Dan faktanya, buktinya, di 2 kali itu kita alami bersama, seluruhnya stabil. Harga bahan pokok, kebutuhan pokok tersedia. Harga-harga stabil. BBM tersedia. Dan arus mudik lancar. Ya. Itu adalah fakta, data yang tersedia di lapangan. Semua terukur di sini. Jadi masyarakat jangan khawatir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga saya mau jawab juga. Sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat. Oke? Ada pengamat beras, tapi dia backgroundnya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri. Dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru. Oke? Dan teman-teman coba Anda perhatikan. Dari sebagian besar pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha mempengaruhi warga, membentuk opini publik. Bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi presiden. Jadi pengamat-pengamat itu sudah mempengaruhi warga. Tapi faktanya apa? Faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo. Tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi, ya. Jadi saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh
berbeda pendapat, silahkan beri kritik, tapi jangan sampai kita memberi statement yang mengarah pada kecemasan, membuat orang cemas terhadap negeri ini. Ya, semuanya stabil, semuanya terkendali, dan ya mari kita sama-sama untuk mencapai yang terbaik ke depan. Kemudian satu lagi, kita harus punya harapan dan doa yang baik untuk negeri ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malah justru mengajak orang lain untuk punya harapan dan doa yang jelek untuk negeri yang kita cintai ini. Ya, semuanya, termasuk Anda rekan-rekan pers, semuanya bekerja keras. Tentu belum sempurna. Kami terima kritik, terima masukan. Nah, secepat mungkin kita sempurnakan, kita maksimalkan sesegera mungkin. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan tanya. Pengamat beras ini apakah terkait dengan pernyataan Wakil yang sehari yang menyoroti soal kebun beras nasional? Oh enggak, saya secara menyeluruh saja. Oke, tadi saya bilang ada inflasi pengamat, ada banyak sekali pengamat. Anda mungkin lebih paham dari saya, itu secara menyeluruh. Oke, selanjutnya Anda silakan. Yuk. Bapak Presiden. Gantian dong, dikagetin kaget kan? Bapak Presiden katanya mau ke Rusia dalam waktu dekat dan akan membahas masalah energi mungkin BBM untuk sebagai substitusi impor yang selama ini dilakukan di Sumatera. Apakah benar seperti itu? Ya, ada rencana demikian, tapi untuk pastinya nanti Kementerian Luar Negeri akan menyampaikan. Ada beberapa negara yang tentunya sudah kerjasama. Contoh kemarin Bapak Presiden baru kembali dari Jepang, dan mungkin Pak Menteri SDM sudah menyampaikan juga, ya, ada kesepakatan terkait minyak dengan Jepang. Ya, untuk yang selanjutnya nanti mungkin lebih confirmnya besok, pasti Kemenlu akan menyampaikan kemana negara yang sudah confirm akan dikunjungi Bapak Presiden. Oke? Nah, saya yang tunjuk sekarang gantian. Ya, yuk mau nanya, kamu? Enggak? Mbak? Mbak? Belum? Nggak mau nanya? Mau nanya? Bentar, saya yang tunjuk gantian. Enggak? Terkait tadi pengamat Sudah ditanya tadi, yang lain. Mbak? Mungkin ini tanggapan mengenai penggeledahan di Kementerian PU, tanggapannya dari. Ya, silakan geledah. Tadi malam kan? Oke, dan malam sebelumnya kebetulan Pak Menteri PU juga ke tempat saya. Jadi intinya kita terbuka untuk hukum, termasuk Bapak Presiden sering menyampaikan siapapun bila bersalah dan kalau terbukti, ya, itu silakan diperiksa, gitu ya, termasuk keluar dan ke dalam. Dan di Kemen PU kemarin digeledah oleh Kejati Jakarta, gitu ya. Itu kira-kira. Ya. Mas, ada dua pertanyaan. Yang pertama soal motor BGN itu seperti apa sih sebenarnya pengadaannya? Kemudian yang kedua mengenai harga plastik ini, Menteri Perindustrian sudah komunikasi belum dengan Pak Presiden? Oke, untuk yang dua itu tentunya yang Kepala Beken kemarin dan tadi kemarin habis sebelum rapat koordinasi sudah menjawab juga. Mungkin banyak belum lihat. Kemudian yang kedua untuk yang Menteri Perdagangan tentang plastik itu beliau juga sudah jawab, dan juga Menteri Ekonomi juga sudah menjawab juga. Nanti tolong dicek aja kembali. Ya, silakan. Ya. Soal ini saya mau nanya soal terkait postingan. Mas kan sempat memposting pertemuan dengan Mas Wapres. Dengan siapa? Apa sih? Dengan Mas Wapres. Itu apa sih Mas ini? Kemudian yang kedua, Mas Wapres juga mendesak soal adanya hakim ad hoc di peradilan kasus Andi Yunus. Oke, yang pertama, minggu lalu menghadap Pak Wakil Presiden,
silaturahmi Lebaran, masih di bulan Syawal, itu minggu kedua bulan Syawal. Saya diberi kehormatan oleh beliau untuk diterima khusus selama 1,5 jam. Banyak hal yang dibicarakan, tentunya pembicaraan tertutup. Itu aja kira-kira. Oke, terakhir. Silakan. Follow up soal ini Mas, pasukan gugur-nya 3 pasukan TNI di Indonesia. Sejauh ini bagaimana tindak lanjut dari pemerintah dalam evaluasi, apakah sampai tahap untuk menarik pasukan TNI seluruhnya dari Indonesia? Oh, tidak ada untuk ke situ. Evaluasi tetap berjalan, evaluasi ke dalam dan keluar. Dan saya rasa Bapak Panglima TNI, kemudian Menteri Luar Negeri sangat tegas mengenai semua prajurit kita yang berada di luar negeri dan dalam negeri, ya. Jadi saya rasa itu sudah sangat tegas disampaikan bahwa sesuai undang-undang di pembukaan alinea 4 menertibkan ketertiban dunia. Jadi kita mengirim pasukan di sana untuk menjaga perdamaian dan kita tegas terhadap evaluasi yang ada, gitu ya kira-kira. Oke. Mananya boleh? Ntar, di situ udah, Anda udah 2 kali. Terakhir ya. Saya belum. Banyak udah. Oh. Terkait ini Mas, saya tahu ini Bapak Mas terkait dengan tadi motor MBG ini tuh baru Pak Kepala BG sudah menjelaskan, tapi pertanyaan ini Mas, urgensinya ini apa sih Mas? Kan banyak pihak yang mendorong mendesak apa sih urgensi dari pemerintah menganggarkan motor listrik, kan juga posisi di daerah kan listrik masih kan jadi perhatian dari titik, bagaimana sih Mas? Itu jawaban pastinya ada di Bapak Kepala BGN, oke? Jadi tentunya itu sudah dilakukan dan beliau sudah menjawab. Jadi biar ada kesamaan jawaban, nanti hal itu akan disampaikan langsung besok. Anda pasti akan diundang juga oleh Kepala BGN, oke? Oke, terakhir. Sebentar. Tadi ditunjuk, kemudian nggak ada pertanyaan. Sekarang Sama-sama ini soalnya namanya. Oke, ya udah boleh. Terakhir. Oke. Ya, terakhir. Tadi saya baca ada informasi ada 3 orang di Asia itu, warga Asia di Iran itu ada 3 orang warga Indonesia yang hilang. Apakah sudah dimonitor oleh istana untuk Kementerian Luar Negeri? Oke, pastinya Kementerian Luar Negeri sudah cepat untuk menangani itu ya kalau memang benar, tapi nanti untuk pemenang yang bisa menjawab itu Kementerian Luar Negeri. Oke, terima kasih semua. Ya, itu terakhir. Mas izin Mas, Tunggu aja.